Siapa yang menyangka, di balik kesehariannya sebagai pengrajin tahu di sebuah desa di kaki Gunung Puntang, Kabupaten Banjaran ini, ternyata ia mempunyai kegiatan yang sangat mulia. Ia adalah Bapak Rudi Hidayat, yang akrab dipanggil Mang Yayat. Di rumah sederhana inilah ia mulai merintis keinginannya untuk mengajak masyarakat di sekitarnya agar lebih dekat dengan buku. Kondisi desa yang tergolong jauh dari pusat kota Bandung membuat sebagian masyarakat belum bisa memenuhi hasratnya untuk membaca buku. Mang Yayat hanya sempat mengenyam pendidikan di bangku SD. Dengan berlatar belakang pendidikan yang hanya sampai sekolah dasar, membuat ia harus bekerja keras demi melanjutkan hidupnya. Semua pekerjaan yang kiranya bisa menghasilkan uang ia lakukan. Itu dikarenakan saya putus sekolah hanya sebatas kelas 5 SD karena tidak bisa melanjutkan, yang akhirnya berbagai usaha untuk kehidupan diambil. Kini Mang Yayat menekuni usaha pembuatan tahu. Usaha ini menjadi kegiatan utama Mang Yayat. Dari usaha inilah ia menggantungkan hidupnya serta keluarganya. Namun di sela-sela kesibukannya dalam membuat tahu, ia masih sempat untuk berkeliling desa sampai ke pelosok untuk membawa berbagai macam buku yang ia pinjamkan kepada masyarakat setempat secara gratis. Rumah Mang Yayat tak jauh dari tempat membuat tahu. Disinilah ia menyimpan buku-buku yang biasa ia bawa keliling kampung. Buku-buku ini sebagian dibeli dari hasil keringatnya sendiri. Sebagian lagi didapat dari sumbangan pihak-pihak tertentu. Ada juga beberapa koleksi buku yang ia miliki didapat dari meminjam. Tentunya buku-buku yang didapat dari meminjam ini harus dikembalikan lagi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ide untuk membuat perpustakaan ini berawal dari keterampilan yang ia miliki, yaitu melukis. Karena ia tak punya latar belakang pendidikan seni, maka ia mulai mencari buku-buku tentang cara melukis. Dari buku itulah ia mendapat ilmu tentang bagaimana caranya melukis. Dari situlah ia berpikir, ternyata buku itu sangat penting dan bermanfaat. Terus main ke daerah Kepatihan Bandung. Di situ ada yang jualan buku bekas. Nah, di situ yang pertama beli ada buku bekas tentang seni rupa. Ada sekitar semester 1 sampai 3, mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kalau nggak salah. Bukunya diambil, terus saya pelajari untuk bidang seni rupa. Dan dari sana juga dikembangkan selain itu dengan wawasan secara pengalaman. Dan untuk itu mulailah dari sana saya mulai senang baca, ya kan tidak ada solusi lain kecuali kembali kepada buku untuk membaca dan mengambil isi, makna dan kandungan yang ada di dalam buku. Nah dari sana saya mulai beli. Itu sekitar tahun 2000-an itu terkumpul 30 biji, 30 eksemplar. Kondisi ekonomi yang serba berkecukupan membuat Mang Yayat harus memutar otak, berpikir bagaimana caranya agar keluarga ternafkahi. Tapi buku harus ia dapatkan. Akhirnya berbekal keyakinan dan berlandaskan niat yang tulus, semuanya bisa berjalan. Hasil dari penjualan tahunya disisihkan demi bisa mendapatkan sebuah buku.
Ruang tamu rumahnya pun disulap menjadi tempat membaca atau taman bacaan. Mang Yayat memulai aktivitasnya dari jam 6 pagi. Biasanya ia pergi ke pasar Pengalengan untuk menjual tahu-tahu buatannya. Selesai jualan, kemudian ia pulang. Namun sebelum sampai di rumah, ia harus mampir ke pabrik tahu terlebih dahulu untuk mempersiapkan kedelai yang akan diolah menjadi tahu. Ia harus merendam kedelai terlebih dahulu sebelum direbus dan diolah menjadi tahu. Setelah semua persiapan selesai, baru ia pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah bukan berarti ia bisa istirahat. Segudang pekerjaan sudah menantinya. Tong-tong yang dipakai untuk jualan tahu harus diturunkan terlebih dahulu. Selanjutnya ia mulai mempersiapkan gerobak yang biasa ia pakai untuk menaruh buku yang akan dibawanya keliling menggunakan motornya. Motor inilah yang sudah menemani Mang Yayat selama bertahun-tahun, melewati segala medan yang terjal sekalipun. Motor ini merupakan hadiah dari bosnya di tempat ia bekerja dulu. Dari sana juga awal mula saya mendapatkan motor, dan itu motor harus pemberian bukan pembeli. Nah, dari majikan saya diberi, terakhir dia berkata, "Mang Yayat, ini motor silahkan dimanfaatkan untuk kepentingan umum." Alhamdulillah sampai sekarang mungkin selain daripada kepentingan pribadi, motor itu sudah menjadi saksi lah kemana saya pergi dalam hal dunia literasi. Setelah gerobak terpasang dan dipastikan aman, barulah Mang Yayat mempersiapkan buku-buku yang akan dibawanya. Buku-buku ini selalu dirawat dengan baik agar tetap bisa dibaca oleh warga. Tak jarang warga atau anak sekolah datang ke rumah Mang Yayat untuk membaca dan juga meminjam buku. Buku-buku yang akan dibawa sudah terkumpul. Selanjutnya baru dimasukkan ke gerobak satu persatu. Buku yang dibawa tidaklah terlalu banyak, mengingat medan yang ditempuh lumayan jauh dan banyak jalan yang dalam kondisi rusak. Setelah buku dimasukkan semua, Mang Yayat kemudian menutup gerobak dan mengikatnya agar tidak jatuh dalam perjalanan. Jika semua persiapan sudah lengkap, Mang Yayat siap untuk menjalankan misinya. Ia kemudian pamit pada istrinya terlebih dahulu. Mang Yayat memulai misinya dengan mendatangi perkampungan-perkampungan penduduk sampai ke pelosok-pelosok. Medan yang dilaluinya pun lumayan jauh. Kondisi jalan yang dilewati juga lumayan sulit dan terjal serta berlubang.
Setengah jam sudah Mang Yayat melakukan perjalanan. Akhirnya ia sampai di sebuah perkampungan tempat ia biasanya menggelar buku-bukunya untuk dipinjamkan kepada warga. Tak berselang lama, kemudian warga perkampungan itu pun mulai berdatangan. Mereka ada yang masih duduk di bangku sekolah, ada juga ibu-ibu rumah tangga. Beberapa dari mereka ada yang datang untuk sekedar membaca, namun ada juga yang meminjam untuk dibawa pulang. Seperti ibu yang satu ini, ia begitu antusias membaca buku tentang masakan. Ada juga pedagang kue keliling yang sengaja mampir hanya untuk meminjam buku buat anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Buku ini untuk anak kan lagi senangnya baca buku. Mau masuk TK 5 tahun, mau lagi SD kelas 1, bukan kurang lagi, nggak ada bacaan di rumah gitu. Batak anak jadi bosan, yang ini kan ada ceritanya, ada gambarnya, tuh kan jadi budaknya asik ya. Anak-anak asik pasti seneng. Kalau buat ibu, terus setiap RT, RW gitu didatangi. Kan tiap RT banyak kepala keluarga, tentu pasti banyak membutuhkan buku bacaan buat anak-anak ya. Kini sebagian masyarakat sudah merasakan langsung dampak dari membaca. Banyak ilmu yang bisa diperoleh dari membaca, namun tidak ada satu orang pun yang tahu betapa kerasnya perjuangan Mang Yayat dalam usaha mendekatkan buku pada masyarakat di kampungnya. Bagi Mang Yayat, menumbuhkan minat masyarakat untuk membaca memanglah bukan pekerjaan mudah. Memerlukan proses yang panjang dan melelahkan. Tanggapan masyarakat yang datang juga sangat beragam. Namun dari situlah Mang Yayat justru mendapatkan cara untuk membuktikan bahwa buku itu sangat bermanfaat, bahwa membaca itu sangat penting. Memang waktu pertama kali masuk ke masyarakat itu tidak gampang. Bahkan saya juga istilahnya harus banyak bernegosiasi dengan masyarakat. Nah, untuk kepada ibu-ibu, memang pada waktu itu ada sih yang menanyakan, jangankan untuk baca buku, untuk mengurus anak saja, untuk mengurus suami saja, kehidupan di rumah tangga saja, itu sudah susah. Jangankan untuk buku gitu kan. Nah, sampai-sampai pada orang tersebut, pada waktu itu, kebetulan dia ada hajatan, dia membutuhkan kue tar bolu, kalau diistilah di kampung. Dan saya sedikit punya ilmu tentang bolu, ya kebetulan dari itu juga. Saya kasih contoh, oleh saya dibikin itu bolu. Terus dia nanya, Mayat kenapa ini bisa membuat bolu seperti ini gitu. Sementara ya dia sendiri belum bisa membuat bolu seperti ini. Inilah manfaat dari buku. Jadi apa yang ada di dalam buku itu selalu saya kasih pada mereka. Selain itu, kondisi ekonomi Mang Yayat yang menurut sebagian orang dikatakan kurang mampu membuat kepercayaan masyarakat jadi sangat sedikit. Bahkan tidak hanya warga kampungnya, beberapa anggota keluarganya pun sempat mencibirnya. Nah, bahkan kalau kata-kata miring banyak, terutama dari pihak keluarga pun banyak, terutama mungkin pada awalnya tetangga juga banyak yang mengatakan, jangankan untuk dalam hal sosial, dalam kehidupan sendiri pun belum ada yang dapat dilihat oleh orang lain. Berbagai cibiran dan tanggapan miring tentang dirinya, ditambah kondisi ekonomi yang kurang mendukung, serta dukungan dari masyarakat yang masih sangat kurang, membuat Mang Yayat sempat merasa putus asa. Jadi
ketika saya masuk ke masyarakat, mungkin dalam hal ya seperti tadi, dalam hal keterbatasan uang, saya sempat istilahnya untuk 2 kali sosialisasi. Saya sempat istilahnya kebingungan dalam hal keuangan. Saya sempat pinjam ke sana kemari, nggak ada. Dari beberapa waktu itu nggak dapat itu pas hari H. Nah di situ sampai saya merasa putus asa. Sebetulnya ini TBM itu milik siapa sih gitu kan? Apakah milik saya pribadi, ataukah ini milik kita bersama, ataukah ini milik negara kan gitu? Sampai saya untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, nggak ada yang mendukung gitu istilah. Berkat dukungan dari keluarga, terutama istrinya, Mang Yayat kembali bangkit. Segala anggapan miring yang kerap menerpa dirinya selalu diabaikan. Bagi Mang Yayat, merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya buku dan manfaat dari buku adalah yang utama. Dan itu sudah merupakan tugas yang harus ia jalani. Mungkin dalam hal ekonomi saya belum bisa untuk memperhatikan kepada mereka, terutama ke halayak umum lebih luas. Dalam hal ekonomi tidak bisa memberikan yang lebih daripada ini. Dan ini juga merupakan salah satu bagian daripada kehidupan saya, kehidupan diri saya sendiri. Bagaimana sih masyarakat itu bisa memahami, bisa merasakan tentang manfaat itu daripada buku. Mang Yayat tidak cukup mendatangi satu tempat saja. Setelah selesai melayani warga, baik yang membaca ataupun meminjam buku, ia pun harus kembali melanjutkan perjalanannya mengunjungi tempat yang lain. Jalan yang ditempuh pun semakin sulit. Tempat yang dituju kali ini adalah sebuah madrasah yang terletak di kaki bukit. Kedatangan Mang Yayat disambut dengan baik. Setelah memarkir motornya, rak buku pun mulai dibuka. Anak-anak pun serentak menghampiri. Mereka berlomba untuk mendapatkan buku yang diinginkannya. Buku-buku ini dipinjamkan secara gratis. Biasanya, Mang Yayat memberikan batas waktu. Buku-buku ini boleh dipinjam dan dibawa pulang. Namun setelah 3 hari harus dikembalikan. Tak jarang pula, Mang Yayat harus kehilangan salah satu bukunya karena tidak kunjung dikembalikan oleh yang meminjamnya. Ketika yang pinjam dari sini buku, saya kasihkan dalam jarak 3 hari, bahkan ada yang kembalinya itu 1 minggu, bahkan lebih, itu tidak jadi masalah buat saya. Yang penting buku itu ada di masyarakat, dibaca, sehingga tujuan saya ini adalah, yang menjadi motivasi ini adalah masyarakat dekat dengan buku dan buku dekat dengan masyarakat. Mang Yayat sebenarnya ingin terus berada di tengah-tengah warga dan memberi mereka kesempatan yang seluas-luasnya untuk membaca. Namun Mang Yayat harus segera pulang. Melakukan misi sosial adalah tugas yang penting bagi Mang Yayat. Namun ia juga tak melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai kepala keluarga. Ia harus menafkahi keluarganya. Karena itulah ia harus segera pulang untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu membuat tahu. Perjalanan pulang menuju pabrik tahunya tidaklah mudah. Kondisi motor yang sudah tua dan kondisi jalan yang penuh rintangan membuat ia harus ekstra hati-hati.
Sesampainya di pabrik, Mang Yayat langsung menuju ke ruang tempat membuat tahu. Tanpa mempedulikan kondisinya yang sudah lelah, ia terus bekerja. Panasnya api seolah tak dirasakannya. Ruangan yang sempit membuat asap dari pembakaran kayu mengebul dan membuat mata jadi perih. Tapi Mang Yayat harus menyelesaikan pekerjaannya. Bagi Mang Yayat, jika ia tidak membuat tahu, maka keluarganya tidak akan makan. Dalam sekali produksi, Mang Yayat bersama rekannya bisa menghasilkan sekitar 512 potong tahu. Tahu yang diproduksi Mang Yayat hanya bertahan 2 hari saja. Itu dikarenakan dalam pembuatan tanpa menggunakan bahan pengawet. Tak jarang pula, ia harus membawa pulang kembali tahunya yang sudah lewat dari 2 hari. Bagi Mang Yayat, ia tidak ingin membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi tahu buatannya. Untuk hal tahu, terus terang saya sendiri dan komunitas di sini semuanya tidak pakai formalin. Itu dalam jarak 2 hari, itu biasanya tahu saya busuk. Sehingga dalam 3 harinya saya ambil lagi dari warung. Terus kalau bisa dimanfaatkan, kalau tidak paling dibuang. Dari warung itu saya ambil lagi, dikarenakan khawatir karena kalau dikonsumsi sama masyarakat itu bisa menyebabkan penyakit dan sebagainya, dan saya juga tidak mau masyarakat tercemari oleh tahu yang saya bikin. Dan tahu-tahu inilah yang keesokan harinya dijual ke pasar oleh Mang Yayat. Dari hasil penjualan tahu inilah Mang Yayat menghidupi keluarganya. Pengalaman hidup yang dialami Mang Yayat dari kecil hingga seperti sekarang ini membentuk pribadi dan pola pikir Mang Yayat menjadi lebih bijaksana. Termasuk bagaimana Mang Yayat memandang arti sebuah buku. menurut saya buku itu terkadang begini. Dalam hal mensikapi buku itu penting, halnya seperti halnya ketika saya melihat ini istri saya, ini anak saya, ini saya, dan ini buku. Nah, ini semua itu saya anggap itu sebagai amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dengan buku ini saya bisa meraih sebagian untuk masuk ke dalam pintu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan buku ini seperti itu. Sampai saat ini, koleksi buku yang dimiliki Mang Yayat berjumlah 523 buku dengan berbagai jenis. Buku-buku tersebut sebagian ada yang dibelinya sendiri. Ada juga yang didapat dari sumbangan para donatur. Yang dari sini semuanya ada 523, kalau 29 itu enggak, kalau nggak salah. Dari sini juga ada yang memberikan donasi tentang buku. Dari sini 523 semuanya. Koleksi saya sendiri ada 200 eksemplar. Pemberian dari Mas Gong ada 28. Dari Mas Agoris Irham ada 8. Pak Muhsin Khalida yang ini dia memberikan satu motivasi tentang TBM, bagaimana menjadi TBM yang baik, tentang masalah networkingnya. Dan ini semua dari ada yang memberikan sebuah majalah. Dari rolling buku di sini juga ada, dari perpustakaan kabupaten dan juga dari perpustakaan desa, dan dari rolling buku Taman Bacaan Sudut Baca Soreang. Nah, ini dari sumber-sumbernya dari sana. Jadi yang ada di sini semuanya ada sekitar 523. Mang Yayat memang bukanlah siapa-siapa. Apalagi secara ekonomi, Mang Yayat tidak tergolong orang kaya. Namun meskipun begitu, bukan berarti Mang Yayat tak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam kesibukan dan beratnya beban hidup yang dipikulnya, ia masih sempat memikirkan orang lain. Dengan buku inilah, Mang Yayat akan terus berjuang, mendekatkan buku ke masyarakat dan membuat masyarakat dekat dengan buku.
tak peduli apapun omongan orang. Bagi Mang Yayat, selama Tuhan masih memberikan kesempatan, ia akan terus menjalani misi mulianya. Saya mengambil filosofinya dari pohon. Nah, kenapa? Nah, dari pohon itu kan, kalau pohon yang hidup, itu dia bisa menyimpan oksigen, dia bisa memberikan perlindungan orang lain ketika orang lain kepanasan, orang lain kehujanan. Nah, dengan pohon itu dia bisa memberikan satu manfaat untuk orang lain, selain untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Atas perjuangan dan jerih payah Mang Yayat yang tidak kenal lelah dalam menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat, khususnya Desa Pasir Huni, ia pun mendapat penghargaan dari pemerintah setempat. Kini, meskipun misinya bisa dikatakan sukses, namun itu belum cukup bagi Mang Yayat. Satu hal yang masih ingin ia lakukan adalah ia ingin mempunyai sebuah sanggar atau galeri yang bisa dimanfaatkan untuk sarana belajar bagi masyarakat. Ya, mungkin untuk harapan ke depan, dan itu sudah menjadi mimpi mungkin ya. Saya ingin punya sebuah sanggar atau galeri yang dimana di sana itu bisa diadakannya sebuah pendidikan untuk masyarakat, untuk anak-anak. Ya, walaupun memang selama ini di sini tempatnya gitu kan,